selaku MC. Saya juga akan membantu jalannya webinar kita pada pagi hari ini. Pertama-tama, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu untuk membuka acara webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Adinda Adelia Damanik, saya persilahkan untuk memulai doa pembuka kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah, Sang Rob, Sang Malik, untuk memohon keridhoannya atas apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Jadikanlah acara webinar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi pendidikan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami semua yang hadir di sini mahasiswa yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat biasa, jadikanlah rakyat yang amanah. Karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, serta bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai mahasiswa yang kelak akan berguna bagi nusa dan bangsa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Adinda Adelia Damanik yang telah memimpin doa pembuka kita pada hari ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator. Kepada moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan atau melanjutkan acara kita pada pagi hari ini. Baik, yaitu acara pertama, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak dosen narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Khairul Usman SSI MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teknisnya sambutan atau langsung penyampaian materi? Sambutan terlebih dahulu. Oh, bukan dosen yang ini ya, dosen pengampu mata kuliahnya yang sambutan. Dikarenakan dosen pengampu tidak bisa hadir, Pak, jadi dari Bapak juga. Jadi merangkap ya. Oke, baik saudara sekalian. Terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa semester 3, semester berapa ini? Semester 5 ya? 1, Pak. Semester 1, aduh sangat luar biasa ya. Hari ini kita ngopi bareng ya, berkaitan dengan hal berkembang dalam konteks pendidikan dan pengajaran. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa panitia dan juga peserta yang menyempatkan kegiatan ini dapat terlaksana. Semoga dapat memberikan manfaat ke depannya lebih baik lagi. Dan ini adalah tahap awal latihan ya, dan mandiri sudah ya dalam membuat suatu event, walaupun saat ini secara daring, tetapi ini perlu ditingkatkan kebiasaan-kebiasaan kita untuk mampu minimal menghidupkan kemampuan sosial kita, baik kepada sesama teman maupun orang yang lebih tua ya, ataupun yang di atasnya. Karena apa? Ini membentuk dengan kompetensi guru juga. Kompetensi guru itu meliputi minimal 2, yaitu sosial dan juga kepribadian. Nah, inilah yang bentuk kepribadian tadi. Baik, itu saja mungkin sebenarnya saya. Mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan berkah dan manfaat kita ini. Semoga dengan ini perlu dibuka atau tidak? Langsung saja ya, saya serahkan kepada moderator ya.
Baik, terima kasih kepada Bapak Khairul Usman SSI MPD atas sambutannya ya Pak. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Saudari Arinda Gloria Saragi. Kepada Saudari kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, patut kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di ruang virtual Zoom pada hari ini. Nah, adapun untuk kami menyelenggarakan webinar seperti ini, latar belakangnya adalah acara ini berdasarkan hasil dari mini riset yang sudah kami lakukan, yaitu kebutuhan belajar mahasiswa yang berkuliah di universitas di Kota Medan. Nah, dari hasil survei yang sudah kami lakukan, voting terbanyak ada pada bagaimana cara mengajar untuk menyampaikan materi pada calon pendidik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Khairul Usman yang sudah menyediakan waktunya sebagai narasumber pada webinar yang kami selenggarakan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada partisipan-partisipan yang sudah ikut berpartisipasi di dalam kegiatan Zoom yang sudah kami selenggarakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Arinda Gloria Saragi atas sambutannya. Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada rekan-rekan karena saya off cam dikarenakan jaringan saya kurang mendukung. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa pantun. Sarapan pagi dengan ketan, setelah itu mencuci kain. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat datang para hadirin. Air mata jatuh berderai karena menonton film Korea. Dikarenakan teman-teman sudah ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh dosen narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Khairul Usman SSI MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adik-adik mahasiswa yang berjumlah 5.900 orang yang sudah berhadir di Zoom ini ya, untuk melaksanakan kegiatan ya ngobrol-ngobrol saja sebenarnya kita ya, karena judulnya kita bukan webinar tapi adalah ngajar ngobrol pintar ya. Saya langsung standby kopi ya, walaupun kopi langsung di Indomaret ya. Nampak pula pakai ada backgroundnya. Jadi berkaitan dengan pendidikan memang itu suatu rentetan yang tidak ada putusnya ya. Mulai Anda lahir sampai Anda akan menemui ajal pun itu ada konsep pendidikannya. Jadi saudara sekalian, bahwa pendidikan itu memang adalah kewajiban dari seluruh orang ya. Kewajiban seluruh orang. Sehingga dengan kewajiban itu yang mau tidak mau, Anda yang bukan prodi pendidikan itu pun wajib sebenarnya. Kenapa? Karena Anda akan berhadapan dengan orang lain. Apakah itu saudara, keluarga, bahkan mungkin anak Anda sendiri. Sehingga konteks sederhana pendidikan adalah Anda mampu memberikan contoh yang baik terhadap orang lain. Langsung saja mungkin saya ingin share screen ya. Udah kelihatan belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Jadi kalau saya nih membuat materi ini tentang menjadi guru masa depan. Bukan guru masa lalu ya. Saksikanlah cuplikan berikut. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Pak. Wajib masuk di sekolah 8 jam.
Peran guru sebagai pilar utama ternyata memiliki segala macam persoalan. Indonesia menjadi salah satu negara yang diukur sejauh mana layanan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia gitu. Nah, Indonesia mendapatkan skor 77 dan itu memang di bawah Ethiopia yang skornya 79. Kita belum ada pemetaan atau evaluasi secara nasional terhadap kualitas guru di Indonesia. Ada namanya UN segala macam itu, UNBK segala macam. Yang dievaluasi siswanya. Tapi pertanyaannya, guru yang ngajarin siswa supaya dia bisa berkembang dengan baik, itu kualitasnya gimana? Setelah siswa pulang, guru tidak pulang. Mestinya melakukan evaluasi apa yang terjadi hari ini. Evaluasi bersama, kemudian buat perencanaan besok apa yang harus dilakukan di sekolah. Bagaimana pendidikan karakter mau dibangun kalau gurunya nggak pernah ada di sekolah? Guru wajib masuk di sekolah 8 jam dan jamnya 5 hari. Sebenarnya itu nggak ada masalah ya, karena selain dia berada di lapangan, di sekolah maksudnya, di luar pun masih harus banyak pekerjaan-pekerjaan, tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan. Nggak masalah untuk 8 jam. Saya pikir kalau kualitas guru itu sudah sangat memenuhi. Tapi background ini yang harus kami hadapi itu berbeda. Kami di sini ibaratnya diserahin orang tua itu anak untuk dididik totalnya. Ya, jadi perbaikan akhlak, mulai dari perbaikan tingkah laku. Kadang kami harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk menopang mereka. Saya konteksnya di di pendidikan alternatif. Sehingga cara kami melihat guru itu bisa jadi beda dengan pemerintah melihat guru. Jadi kalau memang kualitas guru dari kacamata seperti itu buruk, ya mungkin banyak faktor ya. Bisa jadi guru-guru yang mengajar memang tidak terpanggil hatinya untuk mengajar dan akhirnya melakukan malpraktek di mana-mana gitu kan. Dan itu bahaya banget gitu. Di sisi lain, siswa tidak serta-merta dapat menyerap seluruh materi akademis ketika beban masalah sosial ekonomi keluarga ikut berangkat ke sekolah. Anak yang orang tuanya ada persoalan, anak yang dalam kondisi ekonomi tertekan, nah itu kami memberikan materi akademis hanya bisa masuk mungkin 20-50%. Bidang akademik itu akan bisa tertangani dengan baik kalau mental siswa, kepribadian siswa itu juga memenuhi standar sehingga kami akan gampang memasukkan akademis itu ke dalam jiwa mereka. Maksud aku nggak usah stop tuduh-tuduhan, do something about it gitu. Kalau semuanya bergerak dan semuanya merasa bahwa punya role dan berkepentingan untuk hal tersebut, things will change gitu. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya urusan pemerintah, tapi kepedulian dan peran serta semua pihak mutlak diperlukan. Untuk peningkatan mutu yang pastinya adalah pendidikan dan pelatihan. Sedangkan sekarang zaman sudah abad 21, itu sudah lebih global lagi. Nah, ada bagian-bagian guru yang mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mungkin daerah-daerah yang terpencil yang tidak mengenal internet ini agak susah gitu. Dan ini yang harus ditingkatkan. Baik, saya mau stop screen dulu deh. Saya ingin, mungkin ada yang memberikan tanggapan terkait cuplikan tadi. Satu orang saja, atau 2 orang pun boleh. Dipersilakan yang ingin memberikan tanggapan terkaitan tentang video tadi. Nggak ada tanggapannya. Iya. Jadi saudara sekalian, inilah salah satu
akar permasalahannya sebenarnya. Kenapa kita merasakan pada saat ini itu pendidikan kok kayaknya gini-gini saja ya. Sudah berbagai formulasi juga gini-gini saja. Kenapa? Karena Anda, apakah kita, mungkin Anda, tidak kepo terhadap perkembangannya. Kepo apa? Kepo. Cari tahu, penasaran. Sehingga sebenarnya dari cuplikan tadi itu banyak yang mau bisa kita sampaikan. Sehingga ini bisa menjadi bahan interaktif ya untuk kita bisa mengembangkan konsep dari pendidikan itu sendiri. Jadi sistemnya seperti ini. Terhadap apa yang kita lihat, kita harus mampu menganalisis. Makanya sekarang ini dikembangkan namanya HOT, High Order Thinking Skill. Ya, lawannya the Low Order Thinking Skill. Dengan tidak adanya respon, berarti kita tidak mampu melakukan analisis secara cepat. Dan inilah salah satu cerminan. Bagaimana mau berkembang anak didiknya? Sedangkan sang pendidikan juga sulit untuk melakukan suatu analisis terhadap apa yang dilihat. Mohon maaf, saya tidak menjustifikasi ya. Saya hanya curhat saja. Karena kalau saya kuliah itu seperti ini. Jadi kalau nggak ada yang merespon, saya selalu menyampaikan, kalian tuh di mana gitu. Tanyalah sama si Erma Linden. Selalu saya minta untuk bertanya ya. Jangan diam aja. Jadi saudara itulah pada intinya. Intermezzo saja, kita lanjutkan slide-nya. Baik. Apa saja komponen dalam pendidikan? Ini sederhana, sebenarnya banyak komponennya. Yang sederhana saja itu ada 10 yang bisa sampaikan. Ada standar pendidikan, ada kurikulum, silabus, rencana pembelajaran, kegiatan pendidikan kompetensi, KKM, program semester, program tahunan, administrasi pendidikan, dan dukungan kegiatan sekolah. Standar pendidikan ya, itu memiliki 8 macam. Apa saja itu? Kompetensi lulusan. Jadi tujuan dari siswa itu untuk lulus itu apa? Misalnya ST. Bagaimana tujuan dari sekolah itu agar mereka dapat mencapai kompetensinya? Maka harus dipahami kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh siswa. Apakah memang mereka nanti mampu memiliki kemampuan dalam mengkreativitaskan suatu hal, membuat proyek dan sebagainya. Maka itu akan didesain demikian rupa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian yang kedua apa standar pendidikan itu? Ada pembahasannya isi dari pembelajaran. Dan isi pembelajaran apa lagi? Itu suara apa itu? Yang ketiga, ada dikatakan proses pembelajaran. Yang keempat, ada dikatakan penilaian pembelajaran. Yang kelima, guru dan tenaga kependidikan. Yang keenam, pelaksanaan dalam pembelajaran. Yang ketujuh, pendanaan. Yang delapan, sarana dan prasarana. Itu harus diperhitungkan. Apakah itu tugas yang punya sekolah? Tidak. Itu adalah tugas seluruh guru maupun ada yang sedang kuliah saat ini. Begitu. Mengapa seperti itu? Karena dalam konsep standar pendidikan ini, jika setiap guru dan sekarang ini Anda calon guru memahaminya, maka lama-kelamaan itu akan menjadi suatu kekuatan atau benteng dalam fondasi pendidikan itu sendiri. Mohon izin panitia itu yang mengeluarkan suara di mute saja, ya, dikondisikan. Kemudian saya masuk di sampingnya ada KKM, kriteria ketuntasan minimum. Kira-kira ada berapa macam penentuan KKM? Ada yang tahu nggak kira-kira? Penentuan kriteria ketuntasan minimum. Yaitu ada 3 ya. Di antaranya adalah dianalisis dari kesulitan materinya,
Yang kedua, bisa dilihat dari daya tangkap siswa. Yang ketiga, bisa dilihat dari sarana prasarana yang mendukung mata pelajaran tersebut. Itulah dasar penentuan KKM, kan berdasarkan kemauan dari guru atau kepala sekolah, tidak. Tapi berdasarkan kriteria itu. Jadi itulah yang harus kita pahami. Bagaimana memahami karakter siswa? Oleh karena itu, saudara sekalian, hari ini saya ingin nantinya saya akan membahas ya. Kita tidak berpaku kepada bahwa kita ini bagusnya seperti apa. Tapi fokusnya adalah bagaimana kita mampu menyesuaikan dengan karakter siswa. Yang lainnya nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kemudian, bagaimanakah pelaksanaan dari kurikulum itu sendiri? Mungkin kalau di sebelah kirinya bisa melihat adalah siklus ya, dari isi, menyesuaikan kompetensinya, strategi pembelajarannya, penilaian proses atau produk, kemudian pembelajaran. Jadi saudara sekalian, pada saat ini kita menghadapi suatu era ya, di mana harus memiliki kecakapan hidup. Ya. Sebenarnya ini harus terus berlangsung dan harus ditingkatkan. Di antaranya adalah creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Ini wajib ya, dimiliki oleh semua orang, terutama guru memang. Guru itu harus kreatif. Dia tidak bisa bertindak monoton. Bekerja itu saja, mengajarkan metode itu saja tidak bisa. Dia harus memiliki kreativitas bagaimana setiap saat memiliki konsep pengajaran yang variatif. Kemudian critical thinking. Ini kemampuan analisis. Ditambah dengan kemampuan dalam mengevaluasi. Lainnya adalah communication dan collaboration. Ini mampu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait atau stakeholder, apakah dengan guru atau pelajaran atau tidak. Terus, apa saja? Ada 6 konsep literasi yang harus dimiliki. Ini literasi ini yang menjadi problem sebenarnya. Kenapa saya katakan problem? Di tahun 2013, di kurikulum 2013, itu sangat ditekankan namanya literasi. Tetapi, kenyataannya, tidak banyak sekolah menerapkan konsep literasi tersebut. Literasi itu sederhananya ya, kemampuan pembiasaan membaca. Bisa juga dengan konsep lain, misalnya mendengarkan cerita, memberikan pendapat ya terhadap satu tayangan, itu juga literasi. Tapi pada umumnya ini menciptakan budaya literasi ini adalah bagaimana anak itu mau untuk menghidupkan budaya membaca, mau menghidupkan budaya menganalisis dari apa yang dia lihat dan mampu mengutarakannya, dan sehingga menjadi suatu konsep yang terbiasa dalam pikirannya. Jadi tidak bertindak berdasarkan kemauan, tapi bertindak berdasarkan konsep pikirannya. Baik buruknya itu terlahir dari konsep literasi ini. Apa saja literasi numerasi, literasi sains, literasi informasi, literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini yang saya katakan kompetensi guru ya, 4 mutlak, sosial, kepribadian, pedagogi dan profesional. Ini berurutan ini dari sosial dulu. Sederhananya manusia itu adalah makhluk sosial. Saling membutuhkan, saling berhubungan dengan orang lain. Tidak bisa hidup sendiri, pasti saling berhubungan. Dengan kehidupan sosial ini masuk ke tahap keduanya adalah kepribadian, akan membentuk pribadi. Makanya kalau Anda berteman, itu lebih baiknya dipilih-pilih. Kenapa? Akan membentuk pribadi Anda. Makanya pribadi orang itu bervariatif ya. Ada pribadi yang ya suka-suka saja, ada pribadi yang teliti, ada pribadi yang tekun. Ya. Itu tergantung kepada siapa, sosialnya ternyata. Dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia sering berhubungan, ya, dengan siapa sering melakukan kegiatan. Kemudian dari perbedaan ini muncullah pedagogi tadi. Pedagogi inilah kemampuan dalam melakukan proses pembelajaran. Dan ini tidak semua dimiliki oleh semua orang. Oleh karena itu, guru, pemilihan profesi guru itu ditentukan oleh kepribadian. Sebenarnya ya, hakikatnya bukan ditentukan oleh keinginan lapangan kerja. Tapi pada saat ini, kebanyakan orang berkonsep, ya, kenapa harus jadi guru? Dalam hatinya, itu adalah iyalah. Lowongannya banyak menjadi PNS seperti itu. Bukan merasakan kepribadian yang terpanggil bahwa
saya ingin mengabdi untuk kemajuan bangsa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan penanaman kepribadian kepada peserta didik. Ya, ini adalah salah satu pembatas, dan ini adalah salah satu penentu bagaimana guru itu bisa terbentuk. Apakah berdasarkan kepribadian yang itu atau berdasarkan perkembangan atau situasi. Kemudian dari pedagogik muncullah profesional tadi. Ya, itu adalah Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Ada beberapa pakar yang menyampaikan bahwa ada 4 persepsi guru. Terkait dengan persepsi guru antaranya adalah the mediocre teacher tells. Itu guru yang selalu biasalah memberitahu, ya, hanya ngasih tahu saja, menjelaskan saja. Kemudian good teacher explain. Apa itu guru yang mampu untuk menjelaskan sampai dia paham. Kemudian ketiga adalah superior teacher demonstrate. Di antaranya adalah guru yang suka memberikan contoh peragaan-peragaan. Yang keempat adalah great teacher inspire. Apa itu guru yang mampu menciptakan inspirasi. Jadi pada dasarnya saudara sekalian, saya menyampaikan, ini 4 tipe guru yang ditemukan pada saat ini. 4 tipe guru. Dan yakinlah, tipe 1, 2, 3 itu dapat digantikan oleh robot ataupun teknologi. Sedangkan, tipe yang keempat, itulah tidak bisa digantikan oleh teknologi, karena dia akan berhubungan dengan psikologis, ataupun pemahaman karakter anak, penyentuhan jiwa. Jadi kalau Anda adalah guru yang pintar, cerdas, gitu, semuanya tahu, pasti Anda kalah dengan Google. Karena Google lebih tahu dari apa yang Anda tidak tahu. Apa tuh guru yang hanya memberitahu saja, mampu menjelaskan, atau guru yang mampu mendemonstrasikan, itu biasa. Ya, biasa. Tapi kalau guru yang mampu menginspirasi, itu yang harus dilakukan. Oleh karena itu, saudara sekalian, dalam pengajaran itu, kita harus memiliki kemampuan dalam membaca situasi kelas dan karakter siswa. Agar apa? Tujuan pendidikan adalah mengubah mindset, membentuk pola pikir yang lebih baik atau lebih tepat. Itu dia. Oke, sampai sini, lanjut. Mana tahu dia mau bertanya, ya kan? Kayaknya mana tahu ngantuk-ngantuk. Ngopi dulu, nikmati hidangan yang udah disediakan ya di rumah masing-masing ya. Bagaimana cara mengenal siswa? Ini yang saya katakan tadi. Kita tidak akan bisa menginspirasi kalau kita tidak mengenal siapa yang harus kita inspirasi. Contohnya adalah peserta didik atau siswa. Ya. Jadi sederhananya, itu yang pertama adalah gurunya dulu yang harus paham dengan dirinya. Tidak bisa kita menuntut siswa harus berubah kalau Anda juga tidak paham dengan diri kita sendiri, kan. Yang pertama adalah level kognitif. Ya. Ada 6 level pengetahuan, saudara sekalian. Yang saya katakan tadi ada perbedaannya lot dan hot. Yang dimana kalau lot itu kemampuan berpikir tingkat rendah, ya, tingkat bawah. Di antaranya dia hanya memberitahu, hanya memberikan pemahaman, atau Anda sendiri hanya paham dan mampu menggerakkan, hanya mampu memperagakan, itu biasa. Tapi kalau masuk pada konsep C4 itu sudah masuk pada namanya high order thinking skill. Hot, ya, C4 sampai dengan C6. Apa itu? Anda mampu menganalisis, Anda mampu menilai, yang terakhir adalah Anda mampu mengkreasikan atau menciptakan suatu hal, ide, ya. Makanya tugas-tugas kuliah itu bukan membuat Anda itu menjadi apa namanya ya, sibuk tak menentu dan tak jelas, tapi ternyata membiasakan Anda untuk bisa melakukan sampai pola pikirnya C6. Apa itu? Mengkreasikan atau menciptakan. Ini adalah operasionalnya, mungkin bagaimana sih kriteria dari penilaian kognitif tadi ya, sampai C1, dari C1 dengan C6 ya. Itu ciri-cirinya mampu mengkombinasikan kalau C6 ya, bantu menyusun, mengarang, membangun, menanggulangi dan sebagainya. Itu adalah karakteristiknya. Tapi kalau hanya mampu menjelaskan, menggambarkan, itu biasa masih C1 ya. Kemudian level dari psikomotorik, keterampilan ya. Ada psikomotorik 1 dengan psikomotorik 5, meniru sampai dengan naturalisasi. Anda kalau mau meniru itu masih rendah, P1. Mengikuti dan mencontohkan itu masih P1. Manipulasi mencoba melakukan sendiri ya.
itu masuk P2. Kemudian Anda coba menyempurnakannya agar lebih terampil, P3. Kemudian Anda mampu untuk meningkatkannya, itu adalah P4, dan naturalisasi otomatisasi itu adalah P6. Itu dia. Ini adalah salah satu bentuk operasionalnya, ya, sehingga kita mampu nanti untuk memahami ya antara perbedaannya seperti apa ya. Nah, inilah dia untuk membedakan antara P1 dengan P6, sama dengan kognitif tadi. Kemudian afektif atau sikap ya, itu adalah menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, dan juga karakteristik, sehingga terbentuklah pribadi yang diri Anda itu seperti apa sebenarnya. Ini adalah kriterianya yang nanti bisa Anda sesuaikan perbedaan antara keduanya. Persepsi yang mendukung, mengenal siswa berdasarkan karakternya seperti apa. Nah, ini yang sangat penting ini saya kira. Ya, ternyata manusia itu dilengkapi dengan pribadinya itu dilengkapi, dikontrol oleh otak ya, pikiran ya, pola pikir. Nah, ada 5 bagian. Ada 2 bagian besar, otak kiri, otak kanan, tapi dibagi kembali secara halus. Itu otak kiri bagian depan, bagian belakang, otak kanan bagian belakang, bagian depan, setelah itu batang tengah ya, otak tengah. Orang yang memiliki konsep berpikir otak kiri bagian belakang itu disebut namanya sensing. Ya. Kemampuannya menghafal. Kemudian kalau dia otak kiri depan itu adalah thinking. Kemudian kalau dia otak kanan depan, intuiting. Otak kanan bawah atau belakang itu feeling, yang tengah adalah insting. Jadi saudara sekalian, masing-masing ini memiliki konsep yang berbeda. Ya, jadi semua anak itu ternyata sudah memiliki kompetensinya masing-masing. Hanya sekarang kebanyakan guru itu tidak memahaminya sampai sedetail ini, sehingga dia memaksakan apa yang dia inginkan. Dia memaksakan apa yang dia miliki. Tidak memahami bagaimana karakter sehingga terjadi pemaksaan. Makanya itulah perbedaan bagaimana konsep pendidikan yang terjadi di berbagai negara. Kemudian nanti yang itu akan saya jelaskan lebih lanjut ya, dan next materinya. Kita sering melihat teman kita introvert banget, extrovert banget. Sebenarnya memang itu adalah pribadi masing-masing ya, dan itu memang sudah bawaan dari dirinya sendiri, nggak bisa kita paksakan. Kalau dia introvert harus extrovert, kalau extrovert harus introvert gitu, itu nggak bisa kita paksakan. Kalau introvert itu adalah pengaruh dari bagian dalam diri, sangat ada di luar ya. Kemudian cara orang yang introvert itu memotivasinya adalah ditantang. Kalau ditantang dia akan melakukan suatu action. Sedangkan extrovert itu adalah difasilitasi, maka dia akan mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya itu. Masuk tadi pada otak bagian kiri bagian bawah ya. Jadi kita cerita masalah sensing. Jadi ternyata orang sensing ini, nanti mungkin Anda menentukan diri sendiri ya. Anda termasuk tipikal orang yang seperti apa? Tipikal orang yang sensing adalah rajin, teliti, detail, tapi dia tuh menuntut bukti pikiran terangkai, mendapatkan hasil, membutuhkan kepastian. Artinya dia ini ingin real. Kalau memang seperti ini apa dasarnya? Seperti itu. Suka mencontoh dan ingatannya kuat. Ya. Orang ini kalau diiming-imingi uang itu dia akan tuntas, akan cepat kerjanya. Ya. Tapi kalau nggak diiming-imingi uang, maka nggak akan selesai kerjanya atau lama selesainya. Inilah orang yang sensing. Ya.
Bagaimana ciri-ciri orang sensing ini? Ya. Aduh, ini kok next saja ya, otomatis. Saya insert ya. Jadi orang sensing ini dia memiliki daya fokus visual, ya, penglihatan. Kemudian kehebatannya ini otot, ya. Dia kalau fisik dia agak jago. Terus kebiasaannya bermain. Mungkin Anda merasanya aku suka main atau enggak ya. Cara belajarnya adalah menghafal. Jadi kalau nggak menghafal diulang-ulang, maka biasanya dia sulit untuk memahami suatu konsep itu. Ya. Ini orang sensing, otak kiri bagian belakang. Ya. Anda bisa melihat nih, ada nggak? Mungkin Anda pernah melihat anak-anak ya, dan di kelas pun akan Anda lihat ini. Anda nggak karakter anak seperti ini? Itu nggak bisa kita paksa, misalnya dia suka bermain. Dia kok masa main aja, nggak bisa, emang karakternya seperti itu. Inilah yang harus kita pahami bagaimana kita mengenal karakter siswa. Sehingga kita harus menyesuaikan diri. Oh, dari karakter seperti ini. Bagaimana cara belajarnya? Oh, visual. Maka kita menggunakan metode pembelajaran yang memiliki konsep visual. Begitu. Makanya menurut penjara itu banyak. Disesuaikan dengan karakter siswanya, bukan disesuaikan dengan keinginan kita. Nah, inilah dia. Kemudian, apa yang selanjutnya adalah membahas tentang thinking. Thinking ini orang yang dia serius, berpikirnya logis, rasional, ya. Tapi dia sebenarnya ini agak pendiam. Dia hanya berkata kalau yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat dia nggak mau berbicara. Ya, jadi bukan kita katakan ini orangnya diam aja nih, nggak bisa bergaul. Salah. Memang dia orang tipikal ini sukanya mikir itu. Melihat sesuatu dia berpikir. Ini apa ya? Ini gunanya apa ya? Ini bagaimana cara menggunakannya? Itu konsep orang yang thinking. Ya. Orang thinking ini nggak penting dia masalah uang. Yang penting apa? Dikasih kepercayaan. Nah, kalau ngasih kepercayaan maka bisa tuntas. Ya, itulah dia. Tipikal orang thinking. Bagaimana konsep belajarnya? Ya, orang thinking ini dia itu kalau pembelajaran fokus, makanya dilihat aja. Ya, serius lah mukanya kan gitu. Kalau main dia agak kurang suka kalau main. Kalau belajar dia fokus gitu. Kemudian misalnya kan kayak di sini nih semua, ada yang mati kamera, ada yang nggak mati kamera, ada yang memperhatikan fokus, ada yang disambil dengan kerjaan lain. Nah, itu ada. Itu karakternya ada di sini. Mungkin nanti menentukan diri Anda sendiri misalnya di mana. Kemudian orang thinking ini dia logika, ya. Bagaimana bermain dengan logika? Kalau nggak logika dia nggak akan terima, kan? Rasional ya. Kebiasaannya serius, ya. Karena tadi cara belajarnya adalah menalar. Jadi dia hafalan itu nomor 2. Misalnya baca sekali, dia orang baca sekali dia bisa menyampaikan kembali. Itu konsep orang yang thinking. Kenapa? Karena apa yang dibacanya dia nalar sehingga bisa utarakannya kembali. Jelas kan itu. Beda dengan orang yang sensing tadi. Kalau nggak dihafal, ya dia akan lupa dan salah-salah dalam menyampaikannya, nggak nyambung gitu. Sedangkan orang thinking tadi dia bisa mampu menyesuaikan dan bahkan lebih bagus penyampaiannya daripada isi bukunya. Itulah dia. Kemudian adalah ini mulai masuk kepada otak bagian kanan. Otak bagian depan adalah intuiting. Ya. Orang intuiting ini adalah orang yang kreatifnya tinggi. Kreatifnya tinggi, dia suka menghayal suatu imajinasinya tinggi lah pokoknya. Tetapi kalau suruh kerja, ini terkadang agak sulit. Ya. Tapi kalau suruh mengkonsep, dia oke. Bagus tuh konsepnya. Kan? Idenya bagus. Tapi kalau suruh menyelesaikan, yang memutuskan itu agak sulit. Itu ada orang itu, dibilang banyak cakapnya. Sebenarnya emang itu karakternya, ya. Banyak menghayal, memang itu mesin kecerdasan dia. Nggak bisa kita paksakan harus ke thinking, itu memang udah karakter dia. Jadi itulah saudara sekalian, kemampuan dia ini adalah kemampuan kata. Gitu. Jadi ada dalam siswa itu terkadang kan, ini anak-anak yang banyak cerita nih, misalnya dia itu kalau disuruh bertanya atau menjawab saran dia mampu menjawab, tapi dia malas nulis orangnya, malas nulis. Tapi kalau suruh dia memberikan jawaban, dia mampu. Itu adalah kehebatan dia memang. Makanya nggak bisa kita paksa anak supaya nulis. Nggak mau dia, sulit. Nah, maka kita lihat bagaimana karakter anak ini, kenapa nggak mau menulis, bagaimana cara belajarnya. Maka bisa kita lakukan dengan, oh mungkin dia nulis nggak bisa, mungkin kalau suruh buat video bisa. Makanya dalam membuat tugas-tugas juga ini membutuhkan kreativitas guru ya. Makanya guru yang masa depan adalah guru yang kreatif, betul inovatif gitu. Memberikan konsep
penugasan pembelajaran sesuai dengan karakter siswanya. Anak ini fokusnya itu imajinasi. Kehebatannya itu kreatif. Anak ini kreatif sebenarnya. Kebiasaannya usil lah. Kadang-kadang orang yang malas nulis itu, ya, sama malas mencatat, itu kadang usil sama kawannya, suka bergaul dengan, suka bersosial dengan kawannya. Nulis malas, tapi kalau suruh main-main, kalau dia menjahili dia oke, bisa. Cara belajarnya mengarang atau mempolakan. Ini dia yang saya katakan. Kemudian adalah feeling, ya. Ini biasa dengan perasaan biasanya. Jadi Anda tahu orang yang selama ini menjadi moderator tapi suaranya bagus, lembut. Ini karakter orang feeling. Pada saat berbicara dia menggunakan perasaan sehingga nyambung dalam menyampaikan sesuatu. Enak kita dengar. Ini kehebatannya seperti itu. Terus dia ramah, ya. Kemudian itu sering, misalnya nih, terkadang ya, dia dengar suatu berita, kadang menyampaikan berita duka dia sambil menangis, itu orang feeling itu. Ya. Tapi kalau ada orang berita sedih pun dia nggak nangis gitu, itu bukan karakter orang feeling, kan gitu. Jadi nggak mesti cewek tuh kalau dengar berita itu ditangis-tangisi. Kalau nggak karakter feeling nggak akan nangis. Jadi saudara sekalian itulah yang harus kita pahami. Ternyata oh ini ya orang itu ternyata ya. Jadi enak jadi kita tahu kan. Kita nggak boleh prasangka buruk. Ini sedih kok nggak nangis ya kan gitu. Kejam juga dia nih, nggak seperti itu. Memang karakter dia seperti itu ya. Dia bukan orang yang selalu dengan perasaan, tapi mungkin dia seorang yang suka imajinasi. Misalnya udah ini sedih, mudah-mudahan lah ada yang bisa membantu. Dia langsung ada solusinya. Tapi kalau orang feeling nggak langsung dibawa perasaan gitu deh. Kalau orang feeling. Jadi inilah yang dimiliki oleh berbagai orang. Terus bagaimana sistem kerja orang feeling ini fokus dia suka persahabatan ya, makanya ini solidaritasnya tinggi nih. Kalau orang feeling nih dia pasti punya teman dekat, dia pasti punya sahabat yang selalu curhat ya. Ini ada feelingnya. Terus kehebatannya itu berbicara ya. Kalau berbicara tuh orang senang lihat dia, kayaknya sur gitu. Kebiasaannya adalah santai ya, dia santai, ada moodnya, dia santai. Kalau kerja ada moodnya dulu kan. Cara belajar adalah mendengarkan, dia suka mendengarkan. Kemudian yang terakhir adalah insting. Insting ini yang komplit ya, sebenarnya yang komplit, dan ini jarang dimiliki oleh banyak orang ya. Orangnya ini spontan ya, nalurinya pragmatis, dia orangnya to the point saja, mudah beradaptasi dan traumatik. Dia bisa dikatakan orangnya sangat dewasa sekali. Udah tua pun dia, masih muda pun dia, kadang kita lihat sifatnya kok dewasa ya, mampu mendamaikan kan gitu. Tidak berpihak kepada siapapun. Dia lebih berpikir bagaimana semuanya itu bisa bisa baik-baik saja kan gitu. Tidak berkubu pada A dan B. Ini biasa orang insting dan ini jarang sekali ada. Fokusnya itu adalah dia ingin punya peranan ya, memiliki peran yang positif, sifatnya adalah serba bisa, orangnya serba bisa. Ini biasa pada ibu-ibu terkadang. Dari salah series itu pada ibu-ibu. Kebiasaannya adalah suka ngumpul, cara belajar adalah merangkum, menyimpulkan sesuatu. Jadi saudara sekalian, itulah konsep dari berpikir kebanyakan orang ya, sekitar kita ya. Ini dikatakan sebagai mesin kecerdasan yang dikembangkan dengan istilah Stephen ya. Singkatan dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Ya. Ini adalah siklus dari hubungan. Ya. Jadi ini bisa menjadi kalau cari calon istri atau calon suami perlu nih seperti ini. Kenapa sih di rumah berantem aja? Karena nggak cocok deh secara konsep berpikirnya. Terus ada kenapa sih yang adem ayem aja? Karena kalau dia warna ungu itu mendukung. Misalnya nih, Anda tuh orang sensing, cari orang feeling karena mendukung. Feeling itu mendukung yang sensing. Gitu. Jangan misalnya nih, yang laki-laki itu feeling ya. Yang laki feeling. Dapat yang istri insting. Ya, insting. Berarti jadilah nanti suami-suami takut istri. Itu dia. Karena insting menaklukkan feeling, itu dia.
Jadi Anda juga jangan menjadi orang yang aku ingin menaklukkan suami. Maka lebih baiknya ya dapat menyesuaikan mana yang saling mendukung. Sensing dengan thinking. Ya ini sangat mendukung sekali kan gitu. Terkadang karena saya terbaru ini saya tahunya selama nikah. Saya pikir-pikir. Saya kemarin waktu dites saya thinking ya kan itu. Istri saya sesuaikan ini ciri-cirinya ya. Kayaknya insting ini. Saya cocokkan. Oh iya, thinking menaklukkan intuiting. Istri saya intuiting. Thinking menaklukkan intuiting. Pantes. Istri saya ini kan misalnya suku Batak ya kan. Saya Jawa. Jawa kan lembut biasanya. Lembut. Kalau Batak nih tahulah ya kan. Batak nih nggak sur ya mainkan kan gitu. Tapi tak kenapa dia takluk dengan saya kan gitu. Ternyata dari konsep berpikirnya, saya kalau komunikasi dengan istri itu nyambung gitu. Kenapa? Karena konsep berpikir saya mampu menaklukkan konsep berpikir dari istri saya tadi, insting tadi. Nah, itulah dia menjadi catatan saya. Oh ternyata ini ya, makanya nggak ada hubungannya dengan suku. Ternyata semua berhubungan dengan pola pikir dan pendidikan. Sebenarnya itu pola pikir dan pola pendidikan tadi, sehingga lebih positif. Jadi saudara sekalian, ini yang harus kita hadapi sebenarnya. Itulah audiens siswa yang akan kita hadapi ke depannya, bukan hanya siswa, orang tua juga harus kita hadapi, keluarga, tetangga, dan lainnya. Kita harus mampu menyesuaikan diri, karena kita yang tahu ilmunya. Kita yang tahu bagaimana konsep dari perkembangan anak sendiri. Jadi, oleh karena saudara sekalian, bagaimana diri kita ini sekarang mampu mengikuti perkembangan. Kan kita memahami karakter diri kita. Sekarang kita mampu memahami perkembangan yang ada sekarang ini. Apa itu? Ada eranya 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sekarang menuju pada eranya society 5.0. Apa? Bagaimana konsep sekarang society itu? Bagaimana kita orang menjadi orang yang super smart? Sekarang ini eranya industri 4.0. Semuanya berbasis data, teknologi, ya. Sehingga bagaimana Anda semua itu mampu menguasai perkembangan teknologi yang ada. Tetapi setelah Anda kuasai, Anda jangan lupa Anda harus mampu menyesuaikan dengan kehidupan sosial. Makanya era 5.0 tadi dikatakan era society. Bagaimana teknologi itu mampu menjawab permasalahan yang muncul pada eranya 4.0. 4.0 mungkin eranya cuek dengan cuek, fokus pada teknologi ya. Itu bagaimana kita mampu menyesuaikan pada era yang akan datang. Waktu udah mau habis ya. Kalau kira-kira udah mau habis, bilang aja beberapa menit lagi gitu. Saya percepat lah ya. Menciptakan naluri guru itu budayakan berliterasi. Anda, Pak, saya malas orang membaca. Itu karena kebiasaan, maka paksa diri Anda untuk membaca. Mengikuti perkembangan yang ada, peka terhadap perubahan baik pada aspek kebijakan maupun dengan informasi keilmuan terbaru. Ingin tampil beda, ya. Jangan mau sama dengan orang lain. Saat Anda menerima referensi suatu bentuk pengajaran, ilmuwan, maka penasaranlah jadi orang. Aku kayaknya harus lebih bagus daripada ini. Walaupun dia bagus, Anda harus lebih bagus lagi. Memiliki tujuan dan sasaran. Setiap apa yang dilakukan harus memiliki tujuan dan sasaran. Kemudian menciptakan guru masa depan itu adalah dengan mematangkan referensi Anda, berteman sesuai dengan profesi Anda di masa depan, cari pengalaman, lakukan suatu perubahan. Kemudian adalah ciptakan tadi pengajaran. Nah, inilah dia yang harus dimiliki ya. Jadi pengajaran itu kita ya santai saja, nggak usah kaku kali. Saya selalu kalau mengajar itu minta kritik ya, silakan kritik. Jadi itu menjadi catatan kita. Santai ya, ada humor, ada serius, ada semangat. Teknologi, manfaatkan teknologi yang ada ya sebagai salah satu modal ini nih media pendukung dari penyampaian materi. Ilmu ya. Dengan ilmu kita harus dengan referensi tadi kebiasaan tadi ya, memiliki referensi, maka kita sampaikan muatan-muatan ilmu-ilmu, kalau bisa ilmu yang terbaru. Sehingga para siswa itu menjadi ini penasaran, ini baru nih, kita ikuti. Jelas tujuannya, jangan pernah menolak kritik. Kemudian adalah sajikan dengan teori-teori yang relevan dengan materi yang ada. Itu dia. Selanjutnya adalah diri Anda menuju masa depan. Nah, tadi udah kita bahas dari awal sampai dengan yang tadi, ya. Kenali diri. Anda udah kenal belum diri Anda itu siapa? Cara mengenal diri itu bukan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Tapi karakterku di mana?
Kalau dari konsep Stephen tadi, Anda tuh di mana orangnya, tipikalnya. Maka setelah Anda tahu tipikal Anda di mana, maka kembangkanlah di mana potensi Anda. Kemudian Anda harus mampu beradaptasi terhadap suatu situasi, kondisi. Ya. Tidak boleh Anda merasa ini kan karakterku. Misalnya Anda tuh karakternya suka marah-marah, suka apa namanya, bisa dibilang ceplas-ceplos, salah. Itu adalah karakter yang salah. Karena kan Anda beradaptasi dengan situasinya, kan gitu. Kenapa? Anda harus menguasai diri Anda. Tidak boleh Anda itu terpaku kepada karakter diri Anda, sebenarnya itu bisa dirubah, kan begitu. Move on. Jangan Anda dalam situasi nyaman saja sehingga adalah aku di sini saja atau seperti ini saja cara mengajarnya enak, nggak ribet, salah. Maka cari yang ribet, karena apa? Itu akan melahirkan kebiasaan yang positif. Mantapkan diri Anda dan jadilah yang profesional. Itu dia. Jadi saudara sekalian, ini beberapa mungkin action ya. Action yang mungkin yang coba saya kembangkan. Kalau ini Google Search. Ya. Oke. Saya coba tampilkan di sini. Jadi saya coba mengikuti suatu hal yang terbaru ya. Apa itu? Saya coba mengembangkan website sendiri ya, website pribadi. Di sini terlibat tugas sesuai dengan profesi saya, itu ada pengajaran. YouTube channel juga ada ya, jangan lupa subscribe and share ya. Kemudian karya ilmiah, di tahun 2018 ini ada buku, ada proceeding dan laporan penelitian, terus ada proceeding, produk penelitian yang dihakikan, kemudian ini ada buku proceeding internasional, haki dan surat kabar. Pernah juga saya masuk koran rupanya. Jadi Anda harus punya track record ya. Anda sudah berkembang belum dari tahun ke tahun, ada nggak perubahan seperti itu? Ini berkaitan dengan informasi-informasi pribadi saya ya, ada tentang pengabdian kepada masyarakat ya. Terus juga ada berkaitan dengan penelitian, kegiatan internasional ya. Project ya, project yang saat ini adalah bagian dari Elementary School Jurnal PGSD Unimed, Bina-Guna Press, ada Ultra Unimed, Sistem Jaminan Mutu, KPOT, dan Kubu Mulia Jaya. Ini adalah perkembangan-perkembangan yang saya ikuti ya, berkaitan dengan profesi saya. Baik, saudara sekalian, itu cuplikan sederhana berkaitan bagaimana kita mampu memportofoliokan riwayat aktivitas kita sebagai kaum pendidik ya, yang saat ini bisa saja Anda lakukan itu untuk persiapan di masa depan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan ya. Mungkin nanti sesi diskusinya bisa melalui moderator dan saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen narasumber yang telah luar biasa menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, kami hanya menerima 2 pertanyaan saja ya teman-teman. Boleh raise hand. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini sudah ada 2 penanya. Yang tercepat yaitu ada Saudara Dimas Dwika dan Saudari Eli Armayani. Kepada Saudara Dimas Dwika, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Dimas Dwika Syaramanda, asal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jurusan saya Manajemen Pendidikan Islam. Jadi pertanyaan saya, lantas Pak, apa yang kita lakukan sebagai jikalau salah satu murid kita yang terbebani masalah akan kurang kasih sayangnya serta perhatian dari orang tuanya, Pak? Bagaimana itu ya, Pak? Terima kasih, Pak. Kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas Dwika. Bagaimana Pak? Apakah ingin langsung dijawab atau saya suruh untuk penanya selanjutnya, Pak? Langsung aja dijawab ya. Jadi biar interaktif. Berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan ya, bagaimana dengan kondisi anak yang tidak mungkin kurang ya kasih sayang. Anak semua orang tua sebenarnya sayang, cuman karena mungkin ada beban ekonomi, terus pekerjaan, hubungan sosial dengan yang lain, sehingga itu menjadi permasalahan yang menumpuk dalam pikirannya. Itu biasa latar belakangnya. Kemudian bagaimana solusi kita sebagai calon guru? Calon guru juga ya kan, akan menjadi guru. Jadi saudara sekalian, memang kalau secara struktural, di dalam sekolah itu ada namanya guru BK, atau bimbingan konseling. Terkadang guru itu memiliki penilaian khusus ya untuk lihat kriteria anak ini kayaknya terlihat murung ya ataupun seperti tertutup, sepertinya kita lihat ada masalah, itu kadang otomatisasi dari seorang guru karena aktivitasnya adalah melihat siswa. Kemudian bisa juga didukung oleh data dari guru. Guru itu sebenarnya harus memiliki jurnal penilaian afektif ya. Makanya saya katakan tadi penilaian kognitif, kemudian afektif itu harus dikuasai oleh guru. Salah satunya adalah bagaimana melihat jurnal afektif dari siswa. Kita memantau bisa dari perkembangan siswa, dari kognitifnya, pengetahuannya, terus dari keterampilannya, kemudian dari afektifnya, ternyata kita lihat ini sinkron. Pengetahuannya rendah, misalnya dari kelas kemarin itu tinggi tapi ini rendah, kemudian keterampilannya juga mungkin rendah, terus sikapnya kita lihat misalnya ada kriteria semangat, ini tidak ada semangatnya. Kita bisa melakukan suatu deteksi awal dengan cara apa? Bertanya kepada teman di sekitarnya terlebih dahulu agar tidak sensitif permasalahan yang sebenarnya. Mungkin kita dapat informasi masalah ekonomi atau dia broken home atau dia ya kesibukan orang tua atau orang ada permasalahan keluarga yang mungkin tidak bisa disampaikan, itu data awal kita dapatkan. Kemudian dari data awal itu kita mampu mengkonsep ya, baik wali kelas maupun guru BK ini mampu mengkonsep, mengemas pertanyaan lebih lanjut kepada yang bersangkutan sehingga tidak menyinggung perasaannya begitu. Dengan dipanggil ya, terkadang sistematika dalam komunikasi dengan siswa itu tidak boleh dengan sistematis sekali ya, panggil dia ke BK, tidak perlu seperti itu sebenarnya. Itu akan memberikan trauma kepada siswa. Aku ada masalah apa ya gitu. Jadi tidak mesti kita manggil siswa, bisa saja kita menjumpai siswa tersebut karena kita baca karakternya terlebih dahulu seperti yang tadi. Kemudian kita ajak ngobrol santai ya, nggak mesti di ruang BK, di kantin juga oke kan gitu. Atau bahkan di tempat-tempat santai di taman sekolah juga bisa. Di komunikasi terbuka ya. Kemudian kita ketahui masih seperti apa, kemudian kita harus memberikan penguatan mental terlebih dahulu ya. Guru itu perfect. Ya, dia tidak hanya cerdas, tapi dia mampu dengan mengaktifkan perasaannya. Berikan penguatan, libatkanlah Anda menjadi orang tua pengganti ya di sekolah yang mungkin tidak dapat sayang dari rumahnya kan begitu. Setelah kita memberikan perhatian yang khusus kepada anak tersebut, ya, bukan berarti kita pilih kasih dengan siswa lain, tapi karena ini adalah perlu perhatian khusus. Kita mampu mendiskusikan juga kepada guru lain ya yang masuk pada mata pelajaran di kelasnya, untuk sama-sama membantu bagaimana memperbaiki psikologi anak agar dia lebih ceria lagi dan lebih bagus lagi, lebih pulih lagi secara emosionalnya. Karena dia butuh dukungan kan. Selanjutnya adalah bisa dibubuhi dengan aktivitas ekstrakurikuler di sekolah, menyibukkan dia agar dia lupa dengan situasi yang rumit di rumah ataupun situasi yang tidak dia inginkan di rumah. Jadi sibukkan dengan aktivitas positif, misalnya kalau sekolah keagamaan ya ikut, ada pengajian suruh ikut, ada eskul kegiatan pramukaan ikut, ada eskul
kegiatan Masimin ikut. Jadi agar dia itu sibuk dengan aktivitas positifnya, bukan sibuk memikirkan kondisi keluarganya ataupun orang tuanya. Oleh karena itu, ya itu yang harus kita pahami, sehingga kita akan bisa menentukan yang cocok yang mana ya, apakah aktivitasnya atau perhatiannya atau kedua-duanya. Gitu. Kalau tidak ada perhatian, misalnya mau pulang jam berapapun dia nggak dipermasalahan orang tuanya, ya sudah berikan waktu luang. Ya, setelah pulang sekolah mungkin ada kegiatan eskul, ya ikutin saja aktivitasnya. Sehingga apa yang dilakukan itu positif. Mungkin bisa buat namanya lingkup ilmiah ya untuk diskusi ikut perlombaan sehingga kita siapkan nih jauh hari ini kegiatan itu. Dilibatkan gitu. Karena apa? Mungkin dia punya potensi bisa membuat ada kegiatan tersebut. Ya maaf ya tiba-tiba ada telepon ya dari Ibu Rektor ya di satu kampus swasta. Itu dia mungkin jawabannya Dimas ya. Mungkin mau ditanggapi, dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas tanggapannya. Ya, sama-sama. Ya, makasih ya Pak. Ya. Baik, untuk penanya selanjutnya yaitu kepada Saudari Eli Armayani agar menyampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Armayani dari Universitas UINSU Medan. Jurusan yang saya ambil adalah bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini saya mau menanya, Pak, bersangkut paut juga dengan jurusan saya. Pertanyaannya, apakah boleh depresi seorang anak dalam pendidikan itu dikesampingkan dengan alasan perjuangan orang tua lebih berat? Karena kan Pak, guru di sekolah itu juga termasuk orang tua dalam keluarga. Terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tanya jawab langsung ya. Depresinya itu apa ciri-cirinya dan dari mana kira-kira menurut Anda asal muasal depresinya? Apakah kebanyakan tugas atau memang sikap guru yang agak kejam atau seperti apa? Karena faktornya banyak. Atau semuanya? Ya. Jadi depresi anak itu dalam pendidikan itu banyak ya. Bisa karena temannya sendiri di sekitar itu yang mungkin dia dikucilkan ya, atau sering diejek. Makanya sekarang ini banyak perhatian yang mengatakan bahwasanya tidak boleh kita membuli seorang di pendidikan. Ditambah lagi asusila yang baru-baru hangat ini di kampus kan, itu yang harus dijaga. Jadi banyak faktor. Taruh ada telepon lagi. Jadi depresi itu banyak diakibatkan oleh banyak faktor ya. Tadi yang saya sampaikan tadi dari pertemanan ada, terus dari guru juga ada. Mungkin gurunya nih sangar kali kan gitu, tidak friendly dalam komunikasi dengan siswa. Kemudian ada juga gara-gara depresi karena sarana prasarana sekolah yang tidak baik kan gitu. Misalnya dia ingin action tapi nggak pernah ada dukungan dari sarana prasarana sekolah kan gitu. Karena ada anak kreatif tapi dia sekolahnya itu ya
mungkin karena masalah ekonomi di sekolah biasa kan itu. Tapi ada sekolah yang ada anak yang betul-betul imajinasinya tinggi, ya ingin buat robot dan sebagainya, difasilitasi maka dia bisa mengekspresikan dirinya. Ini kadang memberikan juga depresi bagi anak tidak menyalurkan bakatnya. Kemudian selain itu mungkin dari faktor ekonomi ya, bahwasannya mungkin sering dapat teguran, tidak bayar SPP, ini karena berkaitan dengan manajemen sekolah. Dia bayar SPP sehingga dia terasa murung, terbebani, juga depresi. Jadi banyak faktor depresi. Tapi bagaimana mengatasinya dengan depresi ini, saudara sekalian? Jadi dalam pelaksanaan depresi ini sebenarnya kita tidak bisa menghindari. Ini pasti secara otomatis akan ada di sekolah. Tapi penguatannya adalah tetap pada guru yang ada di sana, ya, bahwasannya guru itu adalah sahabat siswanya, menyampaikan bahwa ya kita akan cari solusinya. Jadi bahasa solusi itulah yang menjadi faktor penting dalam memberikan redaman terhadap gejolak jiwanya gitu, ataupun depresinya. Ibaratnya kayak kena luka bakar, kasih air langsung agak dingin walaupun masih terasa sakit gitu. Ya, siapa penyejuknya? Ya kita sebagai orang yang paham. Karena banyak juga beberapa guru yang tidak paham dengan satu isu. Ya udah, kamu sekolah gitu ya haruslah. Kalau enggak, gimana kamu mau tamat? Itu ada juga guru yang kayak gitu. Ngegas aja bawaannya kan. Tapi bagaimana kita sebagai guru yang penyejuk? Oke, masalahnya di mana? Oke, nanti coba saya bantu cari solusinya ya. Nanti kalau saya lupa, saya diingatkan lagi. Nanti kita jumpa habis. Jadi kita harus memberikan solusi. Ya, jangan memberikan suatu penekanan yang sama, udah ditekan dari sekolah oleh teman, malah ditekan lagi oleh guru. Jadi pada intinya kan apalah guru itu pengganti orang tua. Karena orang tua akhirnya adalah memiliki rasa cinta yang mendalam, ya, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Sama halnya, kita harus memaksa diri kita cinta dengan peserta didik kita. Jangan kita menganggap, aku ini karakternya kasar memang, perbada memang. Itu adalah karakter pribadi, konsep berpikir yang salah. Ya. Konsep berpikir yang menjatuhkan diri Anda, konsep berpikir yang membuat Anda tidak memiliki konsep pola pikir yang berkembang. Namanya berkembang itu, ya Anda harus maju dan harus memiliki perubahan. Donat itu waktu dibuat memang dia kecil, tapi kenapa waktu dimasak jadinya mengembang? Itulah perkembangan tadi. Jangan pernah mau sama dengan sebelum diolah. Maka setelah diolah, maka jelas itu produk yang baru. Contoh, donat itu bukan berasal dari bahan donat, tapi donat itu berasal dari bahan tepung, bahan gula, bahan telur. Sama seperti Anda. Anda ini sudah dilahirkan oleh orang tua. Anda disekolahkan SD, SMP, SMA, bergaul, membaca, berdiskusi dan sebagainya. Harus menjadi suatu produk yang betul-betul bisa dinikmati kemampuannya itu kepada orang lain. Seperti donat mampu dinikmati oleh orang lain. Kemasannya apa? Anda adalah orang yang bisa memberikan energi positif kepada orang lain. Jadi jangan pernah menganggap Anda itu pribadi yang sama, tapi Anda itu beda. Anda itu beda. Anda itu harus melakukan suatu perubahan. Jadi pada intinya depresi pasti akan terjadi, tapi Anda yang harus memberikan solusinya agar menjadi efek redam terhadap masalah yang dihadapi. Itu dia. Itu jawaban saya, mungkin mau ditanggapi, dipersilakan. Terima kasih banyak sebelumnya Pak, sangat memuaskan jawaban dari Bapak. Iya, sama-sama. Baik, berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan membacakan kesimpulan dari webinar kita pada hari ini. Pembacaan kesimpulan akan saya serahkan kepada notulen, yaitu Rati Muftadi Sregar. Persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC dan moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada webinar kita kali ini. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Khairul Usman yang selaku narasumber yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami calon pendidik guru masa depan di abad 21 ini.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada webinar kita hari ini adalah untuk menjadi seorang guru masa depan di abad 21 ini, kita harus memiliki kompetensi seperti yang telah dikatakan dan dijelaskan oleh Bapak selaku narasumber. Kompetensi guru itu dimulai dari sosial yang akan membentuk sebuah kepribadian dan pedagogi yang akan menjadi profesional. Nah, selain itu, guru juga harus menjadi inspirasi bagi siswanya. Guru yang masa depan yang baik adalah guru yang bisa menginspirasi siswa-siswinya. Nah, untuk bisa menjadi seseorang yang menginspirasi siswa-siswinya, kita sebagai pendidik harus bisa mengenal karakter siswa, mulai dari kognitif, psikomotorik, ataupun afektifnya. Dan tingkat kecerdasan manusia itu berbeda-beda pula. Ada yang lebih kepada thinking, ada yang lebih kepada sensing, insting, feeling, dan intuiting. Nah, semua anak memiliki kompetensi sendiri. Dan seorang pendidik haruslah lebih memahami lagi sedetail mungkin. Sehingga kita sebagai calon pendidik yang baik, sebagai guru masa depan di abad 21, tidak memaksakan keinginan kita bagaimana anak itu. Jadi kita harus menyesuaikan karakter siswa bukan dengan keinginan kita. Kemudian, untuk menjadi seorang guru masa depan yang disukai dan dihormati siswa-siswinya, kita harus menciptakan teknik pengajaran yang asik, mulai dari pembelajaran yang asik, selalu menerima kritik, memiliki tujuan dan materi yang jelas, dan menggunakan teknologi sebagai media pendukung. Baik, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada naratif tadi Siregar yang telah menyimpulkan acara webinar kita pada hari ini. Selanjutnya, sebelum kita menutup acara webinar kita ini, kita akan mengadakan sesi foto. Silakan semuanya on cam. Untuk teman-teman semua diharapkan on cam. Dimulai dari slide 1. Lanjut slide 2. Lanjut slide 3. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan, sebelum kita menutup acara webinar kita ini, angka lebih baiknya jika kita menutupnya dengan doa. Kepada Adinda Adelia Damanik, silakan untuk memimpin doa penutup. Terima kasih kepada MC. Sebelum mengakhiri webinar kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini, kami hadir di ruang Zoom, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang telah kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, webinar ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahim antar mahasiswa, sekaligus meningkatkan kompetensi kami. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-Mu kepada kami, sekaligus sehingga dapat berkiprah dalam dunia pendidikan ini dengan baik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Dinda Adelia. Dengan demikian berakhirlah acara webinar kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para partisipan yang rela meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar yang kami adakan ini. Untuk link absen sudah tersedia di kolom chat. Silakan mengisinya. Baik, dengan demikian webinar ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah membimbing dan memberikan materi kepada kami dalam webinar yang kami laksanakan ini. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Langsung keluar atau dikeluarin ini? Boleh langsung keluar, Pak. Waduh, Pak. Kemarin, Mbak. Ginda. Lo lagi. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Mak. Jelita. Terima kasih banyak ya, Pak. Semua ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, saya izin pamit ya. Iya, Pak. Hati-hati Baik, ya, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Hati-hati, Pak.